Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Batam melanjutkan materi bab 2. Kemarin masih ada pembahasan yang belum selesai, yakni tentang istiqomah. Ya, mari berlaku istiqomah. Sini pengertian istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi harus punya sikap yang kukuh, kokoh, pendirian, dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela, mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah ini bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Jadi istiqomah ini harus kokoh. Jadi tidak boleh gampang terpengaruh, gampang diajak untuk buat yang tidak baik, gampang dipengaruhi. Jadi sifat istiqomah ini harus kokoh seperti karang yang berada di tengah-tengah lautan, terjang ombak sekuat apapun dia tetap berdiri kokoh tanpa bergeser sedikit pun. Jadi istiqomah terwujud karena adanya keyakinan atau kebenaran dan sikap dan siap menanggung risiko apapun risikonya. Jadi harus siap, ya. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Kahf ayat 13. Ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Perlu digarisbawahi di sini, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan mereka. Jadi orang yang istiqomah ini selalu punya teguh pendirian. Mereka tidak gampang terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang tidak baik. Jadi jangan sampai diri kita ya seperti rumput ditiup angin ke kiri, ya condong ke kiri, ditiup angin ke barat, condong ke barat, ya ditiup ke selatan, ke selatan. Ini artinya orang yang tidak punya pendirian seperti ini. Di saat
diajak berbuat baik dia ikut, diajak berbuat maksiat pun dia ikut, diajak berbuat eh, kejahatan juga dia ikut. Ini orang yang tidak punya pendirian. Maka kalian harus mempraktekkan, harus menanamkan di dalam diri kalian bahwa istiqomah ada pada diri kalian. Selanjutnya, hikmah perilaku istiqomah di antara hikmah perilaku istiqomah adalah sebagai berikut. A. Orang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah SWT dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. B. Orang yang istiqomah akan mendapat kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena dia tekun dan ulet. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang istiqomah, yang sudah berusaha untuk taat kepada Allah, harus dibarengi juga dengan sabar serta mendirikan sholat. Nah, ini baru nanti bisa sempurna apa yang kita lakukan. Istiqomah juga bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sedikit tapi terus menerus. Pekerjaan yang dilakukan terus menerus itu namanya istiqomah. Contohnya seperti kita membiasakan sholat 5 waktu ya, tanpa ada kekurangan. Subuh tetap bangun, subuh istiqomah, subuh bangun terus. Zuhur juga melaksanakan sholat zuhur, asar juga begitu. Ya, maghrib dan isya juga terus dilaksanakan. Itu namanya orang istiqomah, tidak hanya sholat ya sekali-sekali. Istiqomah contoh lainnya adalah seperti kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, tapi setiap hari kita baca. Berbeda dengan orang yang membaca sekali baca 1 juz, tapi setelah itu tidak baca-baca lagi, besoknya tidak pernah baca Al-Quran lagi, itu bukan orang yang istiqomah. Ya, sedikit tapi terus, itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui kegiatan A. Selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ini bentuk perilaku, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun. Kadang kita manusia ada saja ujian yang Allah berikan untuk membuktikan tingkat keimanan kita, untuk membuktikan tingkat kesabaran kita, untuk membuktikan tingkat kemanusiaan kita. Allah selalu uji dengan macam-macam bentuk ujian. Ada diuji dengan kesenangan, ada diuji dengan jabatan, ada diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan syahwat. Kadang kalau kita tidak kuat, maka kita akan terjerumus dan kita akan hancur selamanya. Selanjutnya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ini istiqomah kalau bisa dilaksanakan sangat luar biasa. Selanjutnya, belajar terus-menerus hingga paham. Ini juga perlu digarisbawahi. Jangan hanya menjelang ujian baru belajar. Diusahakan setiap hari belajar walaupun sedikit. Itu namanya istiqomah terus. Sedikit tapi belajar terus setiap hari. Itu namanya istiqomah. Tidak saat mau ujian baru belajar, itu tidak istiqomah namanya. Selalu mentaati peraturan baik yang ada di rumah maupun sekolah maupun masyarakat. Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani.
Siswa-siswi yang dirahmati Allah, jadi hendaklah kita biasakan menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman. Jangan menjalankan kewajiban dengan berat hati atau merasa terbebani. Karena sebuah pekerjaan seringan apapun kalau kita menjadikan beban, maka pekerjaan itu akan menjadi berat. Tapi kalau pekerjaan berat sekalipun, kalau kita laksanakan dengan ikhlas, dengan rasa senang, insya Allah pekerjaan itu akan menjadi ringan, walaupun pekerjaan itu berat. Ya. Selanjutnya, ini ada sebuah cerita sifat amanah dalam jual beli. Muhammad Ibnu Al-Muqaddir memiliki toko busana dengan berbagai jenis gaun yang harganya mahal, mulai dari yang 5 hingga 10 dirham. Suatu ketika Muhammad Ibnu Al-Muqaddir pulang ke rumah, toko dijaga oleh pelayannya. Saat ada konsumen toko yang mau membeli gaun yang sebenarnya harganya 5 dirham, pelayan itu malah menjualnya dengan harga 10 dirham. Ketika hal itu diketahui oleh Muhammad Ibnu Al-Muqaddir, ia segera mencari si pembeli, sehingga waktu yang cukup lama ketika bertemu dengan si pembeli gaun itu, Muhammad Ibnu Al-Muqaddir berkata, "Pelayanku telah salah jual. Ia menjual baju kepada Anda dengan harga 10 dirham, padahal harganya hanya 5 dirham." Si pembeli itu berkata, "Tidak apa-apa, Tuan. Saya rela kok." Ibnu Al-Muqaddir menjawab, "Ya, Anda rela, tapi aku tidak. Aku tidak rela sampai kita sama-sama rela. Anda pilih salah satu dari 3 usulan saya. Anda ambil baju yang senilai 10 dirham atau aku kembalikan uang Anda yang 5 dirham itu, atau Anda kembalikan baju milik kami dan Anda menerima dirham milik Anda kembali." Lagi itu menimpali, "Berikan aku kembalian 5 dirham milikku saja," katanya. Muhammad Ibnu Al-Muqaddir segera memberikan 5 dirham milik lelaki itu, kemudian segera pulang. Laki Badui itu segera bertanya, ke siapakah orang yang tadi? Dia adalah Muhammad Ibnu Al-Muqaddir. Lalu laki-laki Badui itu kembali dan berkata, "La ilaha illallah. Orang inilah yang kami cari-cari di padang Sahara sana bila kami kelaparan." Yang artinya dari kisah ini menjelaskan begitulah sifat kejujuran yang dilakukan secara istiqomah oleh Muhammad Ibnu Al-Muqaddir. Ya, kejujuran kadang kita diuji dengan macam-macam ujian untuk membuktikan apakah kita termasuk orang yang jujur ataupun tidak. Jadilah Muhammad Ibnu Al-Muqaddir sudah terbukti beliau adalah orang yang jujur, berusaha untuk mengembalikan, walaupun seandainya uang yang 5 dirham tadi dia tidak kembalikan, saya rasa untuk pembelinya itu juga tidak bermasalah. Tapi dia merasa berdosa dan merasa akan mengurangi sifat kejujuran yang sudah ia tanamkan sejak lama, maka dia kembalikan uang si pembeli tadi yang harganya 5 dirham, namun dijual oleh anak buahnya 10 dirham, maka dia dengan ikhlas harus mengembalikan 5 dirham tersebut kepada si pembeli kain tadi, ya. Disitulah siswa-siswi kita harus membiasakan untuk bisa menjadi orang yang istiqomah dalam perbuatan kebaikan apapun, seperti sedekah, belajar, jujur, takwa, dan masih banyak lainnya. Marilah kita istiqomah, belajar mengaji, sholat, ibadah kepada Allah, ibadah apapun,
hendaknya kita melaksanakannya dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita laksanakan. Menjaga, menghindari dari kemaksiatan juga perlu istiqomah. Jangan hari ini mampu menjaga, besok begitu diajak oleh teman, kita sudah tidak mampu lagi menjaga diri kita untuk terjerumus dari kemaksiatan. Ya, jangan sampai seperti itu. Barangkali untuk pembahasan tentang istiqomah cukup sampai di sini. Selanjutnya silakan nanti kalian bisa melanjutkan pada materi pelajaran di bab berikutnya. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.